Legenda Putra Langit, kegelapan Denawa Waragasi. Begitu indah dan sempurnanya dunia ini diciptakannya bagi kita, manusia. Begitu sempurna Ia menciptakannya mata fana dan mata batin untuk menikmati kesempurnaan itu. Dalam mitos yang dihayalkan manusia untuk menikmati keindahan, dikatakan banyaknya bidadari yang menjaga yang sebuah kawasan. Seorang pimpinan dewa-dewi itu adalah yang dipercayai memimpin kawasan tertentu. Akan dipilih oleh ulah manusia sendiri, alam lingkungan menjadi rusak dan hawa tak sedap tercium di sana-sini. Keindahan itu disamarkan. Kejahatan menjadi tuan rumah di banyak hati manusia. Kemunafikan dibenarkan dan kebenaran dipandang sebagai kemunafikan. Di antara banyak perusak itu, adalah satu yang terkuat. Denawa Waragasi. Sebagian yang tak terjamah kerusakan tetaplah indah floranya dan faunanya. Dunia di wilayah yang tinggal indah inilah yang diinginkan oleh dewa-dewi untuk didiami. Mereka turun ke dunia dan bergaul dengan manusia. Keturunan mereka lahir dan diteruskan di kediaman baru ini. Denawa Waragasi tak menghalangi datangnya dewa-dewi ini, karena ia pun menginginkan. Manusia-manusia yang berpihak padanya pun menikmati generasi dewa-dewi ini. Lahirlah pula manusia-manusia yang menjadi makin jahat. Sebaliknya, mereka yang memilih jalan hidup benar memilih berdiam di daerah tenteram tanpa kemewahan. Laga tak terelakkan ketika orang-orang baik kehilangan hak hidupnya. Korban yang jatuh tak terbilang banyaknya. Ketamakan makin menguasai mereka yang haus kemenangan hingga mereka merajah wilayah aman. Pimpinan dewa di wilayah aman pun merasa terdesak hingga menjalankan perlawanan yang tak kalah dahsyatnya. Laga ini memakan tempo ratusan hari. Pada akhir dari segala akhir, kebaikan dan kebenaranlah yang akan tampil sebagai bendera yang berkisar megah. Denawa Waragasi hancur berkeping-keping luruh ke bumi. Adapun tulang tengkoraknya jatuh di atas sebuah perbukitan. Dengan kekuatan anehnya yang tersisa, ia menuliskan ilmu pegangannya pada dinding perbukitan. Generasi penerusku harus meneruskan cita-citaku yang terputus ini. Camkan pesanku di dinding bukit dan lakukan. Jutaan tahun berselang lewatlah seorang tukang kayu. Ia tertarik dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Kebanyakan orang menemui ajalnya ketika mencoba mematuhi pesan yang tertulis itu. Tak mudah rupanya menjalankan meditasinya. Namun tukang kayu itulah yang menemukan kunci rahasia penguasaannya. Sebab ia memiliki bakat alam yang istimewa. Dialah Jabrik Wanara, catur lapuk langit. Cita-cita Denawa Waragasi pada dinding berbukit terpegang di tangannya. Ia bermaksud merangkum semua kerajaan besar untuk kemudian merambah wilayah awan dengan bala tentara kerajaan-kerajaan jajahan. Maka, ikutilah kisahnya hari ini. Jabrik Wanara di atas cita-citanya. Hebat sekali, hahaha. Dugaan alis singit nyata. Terlihat 4 jawara kerajaan itu diputar-putarkan di angkasa dengan begitu mudahnya. Wahai, terlalu sulit bagiku, bahkan untuk menyentuh hawa pelindungnya. Ya, hawa pelindungnya sungguh panas. Bagaimana aku bisa mencederainya? Kepalanya sekeras besi, malah kepalan tanganku yang sakit sekali. Ah, senjata rahasiaku, Kail, malah hampir patah hanya dengan menyentuhku. Bukan saja istana terguncang, hadirin pun tersebar melayang oleh angin yang datang dari pusaran. Akhirnya keempat orang yang dijagokan oleh Zof itu terpental juga. Seperti anak panah, Durjakala menembus langit-langit terlempar keluar. Brual, pilar yang dihantamnya itu hancurlah. Bruk, Raja Zof terpana. Masih ada kungfu seperti ini di jagat. Namun energi jagat raya yang sudah dirapal itu terus mengembang. Mendadak energi yang meledak itu mengempis melalui ubun-ubun dan kakinya. Ia semula begitu yakin diri berubah drastis begitu lemah. Sungguh kenyataan yang terlalu cantik, ia mengalami kelelahan. Jadi, apa yang sebenarnya yang terjadi pada Jabrik Wanara? Apakah reaksi cedera itu begitu lamban? Sehingga kekuatan dari 4 lawan Jabrik sebelumnya baru terasa kini, setelah mereka cedera dan terpental. Oh, hawa pelindungnya hancur. Wah, ini dia, Gajah Amuk dan Kumbang Gemawa punya gagasan yang sama. Jangan, nyaris bersamaan, Songga dan Koca pun serentak maju. Serbuk dan cairan berbisa di tangan Songga mengucur deras ke dada Jabrik. Jabrik berbalik,
cairan dan serbuk berbisa itu dikibaskannya. Di saat yang sama, Kumbang menebarkan jarum beracun ke punggung Jabrik. Jarum-jarum itu mencapai sasarannya dengan tepat. Dengan satu hentakan, jarum-jarum itu terbang kembali pada sang empunya. Kumbang mengangkat kedua tangannya untuk melindungi mata. Begitu caramu menghormati sesepuh kerajaan. Praak, krak, golok milik Gajah Amuk datang tepat pada waktunya. Ini menyelamatkan nyawa Kumbang Gemawa. Menyebalkan, orang besar ini pun melancangi aku. Melihat gelagat buruk, alis singit turun laga. Bara merah gerah. Oh, ini yang namanya alis singit. Dia pimpinan kelompok dewa. Kungfunya sekelas di atas cahaya barat dan jenggala. Ingin kulihat kemampuannya atas Jabrik. Aku merasa dia akan cukup merepotkanku. Energi bara merah gerah beroleh perlawanan sengit yang seimbang. Ah, benar, ia merepotkan. Baru sejurus dia sudah menaikkan jurusnya. Energinya, mengapa ini? Istirahat lama, plus kemapanan kungfu. Pangkon Bewana bangkit lagi. Ubun-ubun dan punggung Jabrik tersengat tapak Pangkon Bewana. Menghindari serangan gelap Pangkon, Jabrik tak bisa menghantam alis singit dengan kekuatan penuh. Boleh aku turun tangan sekarang Baginda? Tunggu dulu, aku mau lihat mereka dahulu. Bersabarlah, Zof belum selesai ketika tubuh Durjakala terpuruk. Jenggala segera menyedot hawa gelap untuk meneruskan laganya. Salah satu harus mati. Cakar Pangkon Bewana menembus punggung Jabrik Wanara. Tanpa perlindungan hawa pelindung, Jabrik amat kesakitan. Durjakala terus memberikan perlawanan langsung dari depan. Jelep, siluman pukau mengincar dari arah bawah. Jabrik benar-benar kewalahan tanpa hawa pelindungnya. Kondisinya akan anjlok, kalau dia tak menaikkan hawa pelindungnya lagi. Aku mesti merapal jurus pamungkasku. Kalau tidak konyol aku. Dengan hawa gelap dan arwah-arwah yang mengikutinya, Jenggala merangsek. Mengarah ke dada dan badan bawah Jabrik Wanara. Dis, cerak, jeres, jelep. Akhirnya, manusia kuat ini muntah darah. Oh, apa ini? Dia menyedot tenaga dalamku. Situasi berbalik drastis lagi. Hawa gelap milik Jabrik melemparkan semua lawan-lawannya jauh dari dirinya ke langit-langit Balairung. Astaga, apa yang terjadi? Aku tak melihat, tapi kurasa ada kehadiran yang tak kelihatan. Beruak, suara menggelegar itu keluar dari Balairung menuju keluar melalui langit-langit Balairung. Kekuatan yang mengental itu melesat keluar halaman. Bluk, pengeroyokan berakhir dengan terpentalnya alis singit dan Pangkon Bewana. Para pejabat dan tentara lari kocar-kacir meninggalkan tempatnya. Kuatir Jabrik kabur, Zof memburu melesat dari singgasananya. Pakaian Jabrik koyak di sana-sini. Namun semangatnya tetap menyala. Rupanya hawa gelap dalam tubuh Jenggala dapat diserapnya, sehingga energinya bertambah secara luar biasa. Tanpa sengaja kita membantunya. Jelas itu sangat bermanfaat bagi tokoh seistimewa Jabrik. Bagaimana dengan alis singit, atau dengan Pangkon Bewana, yang sama-sama menyimpan ilmu hitam? Adapun Jenggala yang kehilangan energi karena diserap lawan, harus segera memulihkannya dengan meditasi. Aku bisa merasakan hawa gelap di depanku. Pasti Jenggala mengarahku lagi. Hawa gelap ini baik bagiku. Tak ada salahnya ku serap lagi darinya. Jabrik berkata demikian, sebab ia hanya bisa meraba-raba setelah matanya terganggu. Dalam kondisi masih rawan, Jenggala tak berkutik. Catur lapuk langit, simpul ubun-ubun bak tertusuk jutaan jarum. Hawa gelap Jenggala tersedot oleh Jabrik dengan amat kasarnya. Melihat ayahnya dalam bahaya maut, siluman pukau menghambur. Ayah, Jabrik yang konsentrasi pada hobinya, tersengat telak. Segera ia memukul balik tanpa harus menoleh ke belakang. Siluman pukau berteriak mundur lalu Jabrik kembali menyerang. Tapak dengan kekuatan kapak mengejar Jabrik dari atas kepalanya. Praak, krak, terlalu memaksakan diri, Durjakala tertembus cakar Jabrik karena hawa pelindungnya mengendur. Krak, hei, catur lapuk arwah. Tanpa kesempatan secuil pun Durjakala dicengkram dan dicengkram. Akhir dari hidupnya, Durjakala tewas dalam keadaan mengenaskan. Perjuangan dan pengabdiannya pada Raja Zof dicukupkan oleh Jabrik. Ia perwujudan kejahatan dari kegelapan di dunia ini. Jabrik bukan manusia yang terdiri dari hanya jiwa dan raga. Di sana ada seseorang yang akan mengenyangkan dahagaku akan tenaga dalam.
Dia pantas kujadikan isi ilmuku. Ribuan orang berteriak panik melihat Jabrik Wanara datang ke arah mereka. Ia berbuat semaunya, menimbun dirinya dengan energi semua lawannya. Apa yang harus kita perbuat sekarang? Seluruh barisan hadirin sudah kacau balau tak terkendalikan. Dengan segala keangkuhannya, Jabrik Wanara merajalela. Pusaran dibuatnya menguat, satu demi satu diterpanya dalam hitungan detik. Pusaran itu bukan hanya bergerak ke kanan-kiri, namun kini bergerak naik membumbung ke angkasa. Langit berubah mendung, bumi seperti terselimuti awan duka. Jabrik yang berada di pusat pusaran menghirup abis intisari hawa gelap di sekitar kawasan itu. Tenaga dalamnya meningkat luar biasa. Hahaha, hahaha, pemandangan mengerikan ini terlihat dari kejauhan. Kalau ia tak dihabisi hari ini, sungguh ia akan mendatangkan bencana besar bagi kesejahteraan manusia. Mendadak muncul pilar mengandung aliran listrik turun dari langit. Gelombang petir 1000 sukma, sekujur tubuh berwarna merah darah, menghimpun energi alam semesta. Datuk Saji merasa sudah waktunya turun tangan membasmi biang kejahatan. Melihat situasi demikian gawat, alis singit merapal andalannya. Ia siap merelakan jiwanya demi rakyat banyak. Mentalnya siap, ia melaju langsung ke tengah pusaran. Setelah berputar-putar melawan arus, ia berhasil masuk ke titik pusat pusaran. Suatu kekuatan dahsyat seperti menyedotnya. Badai itu terus menariknya menuju sosok yang diinginkannya. Rasa gentar yang baru saja selama sedetik hinggap padanya, syukurlah segera sirna. Penampilan Jabrik menakutkan. Ada energi putih dan sejati sedang bergerak mendekatiku. Harum, siapa gerangan dia? Bukan cuma wajahnya yang tidak normal, hawa gelap menyesakkan kehidupan itu pun pekat terasa di sekitarnya. Dari kelompok mana dia? Sayang, energi putihnya harus kulenyapkan. Kekuatannya harus kulumpuhkan mulai dari kekuatan arus yang berpusar ini. Energi ufuk barat level 4. Dengan kakinya yang mengandung energi 4, alis singit mencoba memporak-porandakan pusat daya hirup badai pusaran itu. Manusia dengan energi sejati ini mau menghancurkan inti ilmuku. Lancang sekali dia, lancang sekali. Setelah 200 jurus awal, alis singit berhasil menghentikan daya hirup pusaran. Pusaran itu menukik turun tajam. Tentu saja bala tentara makin kocar-kacir menyelamatkan diri sendiri. Lalu inilah yang terjadi. Bersiap-siaplah ayu pualam wungu. Wajah Datuk Saji merah padam. Kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Tubuhnya diselubungi dengan banyak mata petir. Ia bergerak naik. Semoga usahaku dan segala jerih payahku ini menghasilkan kemenangan. Jabrik Wanara tak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. Cahaya 2 bintang itu amat cemerlang meski langit jadi mendung. Bintang yang dalam ramalan Datuk Saji dianggap pralambang musibah terni bersinar paling cemerlang. Gerangan apa yang sedang terjadi? Itu pertanda buruk. Amat buruk, bagaimana kami semua bisa membasminya secepat mungkin. Mencemaskan nasib Raja Zov, Datuk Saji tak menunda niatnya. Baru sekali ini kulihat dia turun laga. Bagaimana kesaktiannya? Cepat kalian maju, atau aku yang menghabisi kalian. Ancaman ayu ini terasa lebih mengerikan bagi mereka. Mereka tak akan memenangkannya, tapi setidaknya bisa membuat sedikit Jabrik lelah. Setelah 300 jurus, sirkulasi buatan alis singit tak bertahan lagi. Namun berakhir pula kekuatan pusaran Jabrik Wanara. Mendung makin tebal, hawa dingin merasuk tulang sumsum orang banyak. Mengalami tekanan dan sedikit lelah, kedua kaki alis singit gemetar. Sebaliknya Jabrik yang mendarat dengan tegap. Tubuhnya semakin berkilau. Nyata sekarang, ia ada beberapa kelas di atas alis singit. Percaya akan kemampuannya menyerap siapa saja yang jadi lawannya, ia maju lagi tanpa takut. Datuk Saji berdiri menanti lagi dengan selimut mata petirnya. Bagaimana sesepuh, kungfu manusia satu ini sungguh menakutkan. Sepertinya ia tak punya tandingan. Mundurlah, menyingkir, tidak, ada perintah dari Pualam Wungu. Mundur berarti mati, Gemawa, sedapat mungkin selamatkan dirimu sendiri. Saat kemarahannya meledak, bayang-bayang Denawa Waragasi memperlihatkan diri di belakang Jabrik Wanara. Terkutuk, semua ini gara-gara Zov. Di saat inilah roh Denawa Waragasi memperlihatkan cita-citanya pada dunia ini. Penguasaan total.
Sumber segala kekuatan jahat di dunia ini telah memperlihatkan wujudnya. Hanya dengan izin sang perencana kami bisa menang. Ini sesuatu yang baru untuk kebanyakan dari mereka. Kini posisi Raja Zof terjepit. Hanya Datuk Saji yang surut kegeramannya dan nyala semangatnya. Semoga kemenangan berpihak padaku dan kekalahan pada Jabrik Wanara. Pilar beraliran listrik itu mengembang seperti yang sudah diharapkan Datuk Saji. Tubuh berselimutkan warna merah menyala, api itu merangsek ke arah Jabrik Wanara dengan derasnya. Dengan keyakinan penuh pula Jabrik menjulurkan kedua kepalanya tanpa ragu. Keempat tangan itu berkutet saling merenggangkan. Plak, cepat sekali Datuk Saji mengunci kedua pergelangan Jabrik. Dan peluang untuk mendapatkan serangan di wajah Jabrik. Prak, Datuk berusaha melepaskan ikatannya. Harus selesai, harus. Datuk Saji buru-buru menjulurkan lengan untuk menyambut serangan Jabrik. Berhasil, namun lantai di mana mereka berpijak amblas. Peluangku untuk, nyaris saja aku. Jabrik terus meningkatkan tekanan hingga keduanya terpuruk makin dalam. Pecahan batuan yang mengandung hawa gelap dan sisa mata petir menyembur keluar. Aku sulit menebak seberapa jauh ia ada di atas tingkatanku. Rasanya hanya energi ufuk barat 7 yang mampu mengatasinya. Seandainya gagal juga, alangkah sia-sianya. Sebab yang pasti, ribuan manusia dan alam akan mengalami kerusakan berat. Kumbang Gemawa tercengang melihat kawah menganga di depan mata mereka. Bisa diumpamakan, kami-kami ini seperti telur yang menabrak tanduk. Dua pionir ini mundur teratur. Ups, berdesir udara pekat berbau tak sedap. Ternyata Raja Zof berdiri di belakang punggung mereka. Hei, enak saja, kalian diupah mahal, dan balasan kalian, mundur. Seluruh tubuh mereka bergetar takut. Ampuni kami Baginda. Tak sadar, mereka maju terus dan masuk terperangkap dalam kawah menganga itu. Bebatuan yang berhamburan ke arah mereka itu, ternyata akibat bentrokan alis singit dan Jabrik Wanara di lembah kawah tersebut. Datuk Saji dengan puluhan tahun meditasinya pun harus berkutet menahankan hawa yang menghimpit itu dengan susah payah. Andai kata saja aku bisa menyerap energi alam si tua ini, wah bukan main. Luar biasa, astaga, ia makin kuat. Kalau tak segera merapal pamungkas, paling banter aku cuma bisa bertahan seperempat jam lagi. Tiba-tiba Datuk Saji berbuat sesuatu yang tak diduga siapapun. Ia sendiri yang melukai lidahnya, sehingga warna merah itu memenuhi seluruh permukaan wajahnya. Wah, kok mendadak tenaga di lengannya berkurang. Melemah, riak racun 1000 sukma, menghimpun segenap kekuatannya di rongga mulut. Datuk Saji menyemburkan darahnya seperti ribuan anak panah beracun. Wajahnya yang tak sempat terlindungi itu terserang telak. Darah beracun itu dengan cepat bekerja di tempat sasarannya. Saat Jabrik menderita itu, Datuk berusaha melepaskan pegangannya. Posisinya lebih baik, ia lemparkan Jabrik ke dalam kawah. Selaput otak Jabrik yang terserang racun itu cedera parah. Wajahnya rusak. Ketika hawa pelindung yang pekat itu musnah, barulah kedua pionir itu lepas dari keadaannya dan melayang lalu berpijak kembali ke tanah. Apa ya yang terjadi dengan manusia luar biasa itu? Memberanikan diri kedua pionir itu melongok ke dasar kawah. Hahaha, cederanya parah, kami bisa mengambil keuntungan dari sini. Baru saja pionir ingin bergerak, cakar Jabrik sudah bersarang. Kebetulan sekali, keduanya mengumpankan diri sendiri, rasakan oleh kalian. Dengan catur lapuknya, Jabrik mengalirkan energinya pada dua tamunya. Hahaha, kecerobohan dua anak buahku itu merusak segala rencanaku. Dalam hitungan menit, kedua pionir itu menemui ajalnya. Datuk Saji mengamuk melihat kedua anak buahnya tewas. Aku tak gentar lagi dengan mata petirmu. Biar kukirim kau kepada Dewa Maut. Serangan Jabrik mendarat mulus namun tak banyak berarti bagi Datuk. Loh, kok hawa pelindungnya melemah? Aku harus waspada, paku hati 1000 sukma. Rupanya hawa pelindung itu dipusatkan Datuk Saji kepada dua tangannya. Ini tak disadari Jabrik Wanara. Tubuh Datuk Saji terlambung tinggi dipaksa oleh kekuatan gelap yang dimiliki oleh Jabrik Wanara. Keberhasilan paku hati 1000 sukma harus dibayar mahal. Wah, setangguh Datuk Saji saja masih kewalahan. Tengok Panglima Sinambar, Kalajengking Malam dan Racana pun ada menyelinap di antara kerumunan. Tubuh yang nyaris terjengkang itu,
kembali melayang. Zof yang bertindak menyelamatkan nama baik Datuk Saji di depan masa. Terima kasih Baginda, paku hati 1000 sukma telah berhasil kusarangkan. Baik, kita lihat kemungkinan akibatnya. Cederaku terlalu parah Baginda, aku tak kuat laga kembali. Raja Zof tertawa keras terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, hah. Kenapa bintang yang melambangkan kejayaan kejahatan itu bersinar lebih terang daripada bintangku? Kok berubah tiba-tiba? Saat itu, Jabrik muncul dari kawah. Ya ampun, bagaimana ia bisa semakin unggul? Tak seorang pun tak terpana. Apalagi yang kau tunggu? Serahkan saat ini juga singgasana dan seluruh kekuasaanmu padaku di hadapan rakyatmu. Tak seorang pun akan menghalangiku menyelamatkan negeriku sendiri. Istana Naga Hijau. Raja Wali telah menguasai cermin langit sakti level 5. Tampak kulitnya mengelupas dan mengering. Astaga, gatal sekali. Kenapa kulitku ini? Uban yang sedari tadi mengintai, cemas. Lama sekali pipit merah terkesiap. Pipit, aku kenapa pipit? Gatalnya seperti digigit ribuan semut pipit. Mungkin ada racun yang tinggal di badanmu. Oh, kau harus bermeditasi hingga cermin langit ke-6. Benar, level 6. Tenanglah, esok hari aku akan memintanya dari ayahku. Aku yakin dengan cermin langit sakti 6 kau akan sembuh. Aduh, gatal ini jauh lebih menakutkan daripada 1000 luka pipit. Aduh, ampun, ampun. Kasihan sekali, ayahku belum tentu mau memberikan cermin langit sakti 6 kepada orang luar. Lagi pula, aku bisa jadi salah perhitungan. Belum tentu level 6 menyembuhkannya. Astaga, gatalnya merasuk hingga ke tulang sumsum. Aku harus mempersiapkan diri dulu supaya bisa tiba lebih dulu di Istana Salju. Fajar sudah menyingsing ketika harimau uban berangkat. Kalau aku memotong jalan dengan mendaki bukit, aku akan lebih dulu sampai daripada pipit. Istana Salju terletak di puncak gunung menjulang tinggi yang sepanjang tahunnya diselimuti salju tebal. Disinilah kediaman penguasa kota tak bertuan. Untuk melakukan pendakian, Uban meninggalkan kudanya. Tak mudah untuk sampai di puncaknya. Loh, kok ada kerumunan anjing serigala? Laparkah mereka? Loh. Benda ini. Yang ada di kaki Uban tadi adalah jas yang sudah membeku. Mungkinkah ada rombongan yang baru saja lewat, tertahan oleh salju dan menjadi mangsa kawanan serigala itu? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 23, Laga Penyelamatan Dinasti. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.